Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran dari kitab Tanbihul Mughtarin, yang mana pentingnya bagi kita untuk waspada akan tipu daya iblis. Sebab yang namanya iblis dari awal, dari zaman kakek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam, dia udah pasang tekad yang kuat untuk menjerumuskan anak keturunan Adam ke dalam api neraka Allah. Maka usaha dia itu, jadi tujuan dia gimana caranya bikin umat manusia masuk neraka. Nah, penting bagi kita untuk menghadapinya sebagaimana dipesan oleh Al-Imam Sya'rani dalam kitab ini. Tadi kita dengarkan dari Habib Alwi penjelasan bagaimana sih tipu daya iblis. Cuman para aulia salihin, mereka adalah orang-orang yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa selamat. Nah, kita kalau pengen selamat ya ikutin jalan mereka, ikutin cara mereka. Wahakadha. Sebab yang namanya iblis ini ayolah ahbab, dari dulu berusaha gimana caranya umat manusia nggak masuk surga. Kalau dia bikin umat Islam nih gimana caranya nggak ibadah, sekalinya ibadah gimana caranya nggak diterima sama Allah. Ada usaha mereka. Maka dulu pernah dikisahkan ada satu orang nih yulazim istiqamah salat subuh di masjid. Pokoknya tiap saat salat di masjid. Sekali waktu malam hari hujan lebat, begitu derasnya, sehingga keesokan paginya nih orang pengen salat subuh di masjid. Sebelum subuh dia berangkat, jalanan licin, basah, becek dan lain-lainnya. Cuman dia bilang istiqamah salat subuh di masjid, berangkat. Syaitan dari bisikin, udah nggak usah, sholat di rumah aja, ma'zur, ada uzur, hujan lebat semalam, jalan licin, becek segala macam. Belum, enggak, anda masih sholat subuh di masjid. Jalan, baru keluar dari rumah, di tengah jalan kepleset, jatuh, basah bajunya, kotor. Maka ketika kotor balik lagi ke rumah, itu syaitan makin bisikin lagi, udah jangan jangan keluar, udah cukup sekali. Dia bilang enggak, anda mesti sholat di masjid, ganti baju baru, berangkat lagi jalan. Di jalan, tengah jalan kepleset lagi, jatuh, kotor lagi pakaian, balik lagi. Syaitan makin gencar lagi ya. Udah sholat di rumah dipaksa oleh syaitan, dibisikin. Dia bilang lah istiqomah, berangkat. Jalan lagi, tengah jalan kepleset, jatuh lagi basah. Balik lagi bang, pokoknya harus istiqomah, ke masjid. Pas keempat kali dia keluar, waktu jalan, waktu mau jatuh, licin, kepleset, waktu mau jatuh ada yang megangin, anak muda megangin, dipegangin sama anak muda. Dia bilang, ente mau ke masjid? Iya, sini anterin ke masjid. Dia bilang, masya Allah, ini anak muda baik banget, dianterin sampai pintu masjid. Kata anak muda, silahkan masuk. Kata ini orang, tuh, anda mau masuk masjid? Ente nggak mau masuk masjid? Dia bilang, enggak, ane nggak masuk ke masjid. Kenapa? Ane syaitan. Ajib, syaitan nolongin orang nggak masuk ke masjid ya. Bilang, kok tumben syaitan nolongin orang masuk masjid? Dia bilang, ente nggak tahu, waktu ente jatuh pertama, itu ente balik ke rumah ganti pakaian, baju yang baru, punya tekad balik ke masjid, Allah ampuni dosa ente semuanya. Yang kedua kali ente jatuh, ane pikir ente udah nggak bakal balik, nggak tahu ente ganti baju baru, balik lagi ke masjid, Allah ampuni semua dosa keluarganya ente. Kemudian yang ketiga kali ente jatuh kepleset, kotor pakaian, ente balik ke rumah ganti baju baru, balik ke masjid, itu Allah ampuni dosa orang satu kampung. Dia bilang, ane khawatir kalau ente jatuh lagi, balik ke rumah ganti baju baru, Allah ampuni dosa orang sedunia, rugi saya, kata syaitan. Makanya jagain biar ente nggak jatuh sama sekali masuk ke masjid. So lihat, ada iblis ya. Jadi jangan pernah percaya tipu daya syaitan. Kesannya baik, menjerumusin kita. Coba kalau jatuh, sedunia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, ayolah ahbab. Makanya dia berusaha gimana caranya. Makanya tadi kita dengarkan yang disampaikan oleh Habib Alwi, kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal, kisah para aulia salihin. Ya, orang dia ibadah dibikin gimana caranya gugur pahala ibadahnya dengan ujub. Sebentar, sedikit doang. Itu iblis waktu godain Imam Ahmad bin Hanbal, sambil gigit jari dia, sambil mengatakan, kau hebat ente Ahmad, aneh kalah darimu. Hebat kau ya Ahmad, aneh nyerah darimu, kau menang dari saya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lah, aneh belum merasa menang darimu dan kau belum kalah dari saya iblis. Tapi nanti kalau saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, baru aku nyatakan menang darimu. Kemudian Imam Ahmad bilang sama murid-muridnya, tahukah kenapa iblis ngaku kalah pada saya? Ini jangan percaya sama iblis.
Dia ngomong ngaku kalah tujuannya biar aneh bilang iya saya menang darimu. Timbul sifat ujub, sifat bangga diri, aku dia menang dari iblis. Ini yang dicari sama iblis di akhir hayatku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi makanya hadirin, ya, makanya penting kita harus waspada, artinya harus tahu langkahnya iblis kemana, ya. Makanya gimana caranya? Ya kembali ke jalan yang diajarkan Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat-sahabat, ya, oleh para aulia ussalihin. Ada jalan mereka, contoh. Makanya para aulia enak banget, ya. Itu yang bantuin mereka bukan lagi manusia, iblis bantuin dia. Dikerjain, ya, sebagaimana iblis mau ngerjain dia, ternyata dikerjain dulu sama para aulia, ya. Artinya mereka lebih maju selangkah dibandingkan iblis. Iblis sengaja mau khidmah setahun, 2 tahun, sabar iblis godain orang, ya. Sampai 20 tahun dia khidmah. Tujuannya apa? Biar ujungnya aneh mau tipu dia. Tapi para aulia sholihin waktu ditanya, ente tahu nggak aneh? Tahu. Ente iblis dari sejak ente datang aneh tahu. Kata syaitan, la haula wala quwwata illa billah. Kata syaitan, iblis ayalah habar. Memang itu tujuan utama dia, menjerumuskan kita. Nah, tugas kita hadirin selamatkan diri kita dari api neraka Allah. Allah dia bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Nah, gimana jaga diri kita dari api neraka Allah? Jaga diri kita dari godaan syaitan. Wa khalifin nafsa was syaitan wa asihima. Ya, langgar tuh syaitan, langgar ke hawa nafsu. Wa asihima, jangan ikutin, ingkari dia, langgar dia. Ya, sebab yang namanya syaitan dan hawa nafsu, wa in mahadaka fi nushi fattahimi, walaupun dia murni ngatakan ini nasihat murni, enggak ada tujuan apapun, fattahim, curigai. Yang namanya syaitan kalau dia ngasih nasihat, curigai dia, sebab musuh. Kalau ada orang musuhin kita nih, yang jahat sama kita, ya, yang memang punya niat membunuh kita, terus bilang sama kita, beb, ente nasihat dari saya. Ini yang nasihatin musuh saya nih, yang siap hari pengen bunuh kita. Bilang, beb, aneh nasihatin ente kalau pulang tolong jangan lewat situ biar aman. Kira-kira yang nasihatin kita musuh percaya nggak sama dia? Lah, itaimu fisik ada. Mana mungkin dia? Begitulah syaitan, ya. Begitulah iblis, nasihatin kita, ngarahin kita, la tusaddiq, jangan percaya, fa innahu kadzub, sesungguhnya syaitan adalah makhluk yang paling pendusta. Maka oleh karena itu insyaallah Allah berikan taufik kepada kita, Allah bimbing kita, Allah jaga kita dari godaan syaitan, Allah selamatkan kita, amin ya rabbal alamin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.